Buktinya kalau ibu meninggal dia, tuh saya nggak ada ngomong, dia ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang setia dengan kita sampai ke pintu surga, memperjuangkan kita di padang mahsyar. Mereka datang ramai-ramai menjumpai Nabi Adam alaihi salam. Kami sudah tidak tahan wahai Adam, berjemur tidak ada atap, panas terik, tenggelam karena keringat sampai ke pinggang. Tolong selamatkan kami wahai Adam. Kata Nabi Adam, aku malu menghadap Allah Subhanahu wa taala karena Allah melarang la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi. Tapi aku silap, aku salah, aku malu kepada Allah. Mereka datang menghadap kepada Nabi Nuh. Tolong kami wahai Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku memanggil anakku namanya Kan'an. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, mari naik ke atas perahu. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Berceramah tentang itu sangat bisa di Pulau Buru. Kenapa? Dua-duanya ada. Bukitnya ada, airnya ada. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, marilah naik ke perahu bapak. Kebetulan ada perahu di bawah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas bukit yang simuni minal ma, yang akan menyelamatkan aku dari air. Air di bawah, bukit di atas. Dia lupa hujannya 40 hari 40 malam. Air naik sampai ke atas, tenggelam. Saat itu apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi inna bni min ahli, itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena dia tidak melakukan amal saleh, tidak diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya mereka menjumpai Nabi Ibrahim, menjumpai Nabi Musa, menjumpai Nabi Isa, dan puncaknya yang berani menghadap hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur memang paling pendek kita. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kita 40 tahun aja batuk. Bayangkan kalau umur kita 950 tahun, berapa kali ganti KTP itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umatnya ini kata Nabi baina sitin, antara 60 wasab'in 70, sedikit sekali yang melampaui batas itu. Tapi amal kita Masya Allah tabarakallah, salatul jamaati, salat berjamaah, tabdulu salat al-fadzi, lebih utama daripada salat sendirian, bisab'in wa 20 darajah, 27 derajat. Ngitungnya jangan sekali. Ini banyak umat Islam ini kalau diajak ayo salat ke masjid, ngapain? 27 derajat, besok kan bisa lagi. Ngitungnya setahun guys. Siapa yang istiqomah salat berjamaah setahun, maka umurnya nambah 27 tahun. Kalau dia istiqomah 10 tahun, umurnya bertambah 270 tahun. Jadi kalau dia istiqomah umurnya 40, maka dia melebihi usia umur umat terpanjang Nabi Nuh alaihi salam. Sayyidi Al-Habib Munzir Al-Musawwa 40 tahun usianya istiqomah di jalan Allah. Memang orang-orang baik-baik itu Masya Allah cepat meninggal. Tapi yang umur panjang jangan tersinggung. Memang kata Nabi ada orang umurnya panjang. Ya Rasulullah, siapa yang orang yang paling baik? Man tala umruhu, umurnya panjang. Wa hasuna amaluhu, amalnya baik. The best, umurnya panjang, amalnya baik. Tiba-tiba ada anak muda meninggal umur 15 tahun, ngebut, sakau, mabuk, pakai narkoba. Sudah umur pendek, mabuk lagi. Na'udzubillah. Dan itu tidak ada di Pulau Buru, karena anak muda di sini baik semua. Ustaz tahu dari mana anak muda di baik semua? Tuh yang berdiri dari tadi di bawah pohon kayu gini anak muda terus. Iya, kamu jangan tengok ke belakang. Itu anak-anak muda baik-baik semua, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada yang tidur Pak Ustaz, mereka sip-sipan. Orang tua yang membawa anaknya, yang menyuruh anaknya, dia sudah selamat dari tuntutan la tus'alunna yauma idzin 'anin naim. Anak ini adalah nikmat. Ketika kau dituntut di hadapan Allah, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak,
Setiap kamu pemimpin, wahai ibu, kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Kalian akan ditanya tentang anak-anakmu nanti di hadapan Allah. Bawa anak maulid, bawa anak kenalkan dengan para habaib, kenalkan dengan para ulama. Itu akan berkesan dalam hati dan pikirannya. Anak-anak ini 20 tahun akan datang. Yang hadir nih umur 10 tahun, 15 tahun. Umur Abdul Somad datang tahun 2022, 2032, 2042. Mereka akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan jadi jenderal, mereka akan jadi panglima, mereka akan jadi kapolres, mereka akan jadi pejabat, mereka akan jadi pengusaha ekspor impor minyak kayu putih. Dan ketika itu istrinya bertanya, "Abang, pernah hadir maulid?" "Pernah, dari kecil kami dulu maulid. Tapi dalam sejarah kehidupan abang, yang paling ramai dulu maulid ketika kecil adalah ketika datang Ustadz dari Riau, Sumatera, namanya Ustadz Abdul Somad. 20 tahun yang lalu, ketika itu abang masih ingusan lagi." "Mana Ustadz itu sekarang, bang?" "Sudah mati." Itulah bapak. Saya cerita mati, bapak bukan nangis, malah ketawa. Kita malam ini sedang menciptakan sejarah untuk anak-anak kita. Sehingga kita membawa dia ke majelis menjadi kenangan sampai akhir hayatnya. Sampai dia punya anak, punya cucu, dia pun akan melakukan yang sama. Dulu ayahku membawa aku ke majelis, maka aku pun akan membawa anakku ke majelis. Apa yang kau tanam hari ini, itu yang akan kau tuai di masa akan datang. Jangan salahkan anakmu kalau dia nanti akan membawa anaknya ke tempat artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi. Kenapa? Karena kau sudah mengajarkan dia murid kencing berlari, karena guru kencing maraton. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kalau yang dua ini terwujud, otomatis yang ketiga pasti akan selamat. Negeri ini, Pulau Buru, Maluku, akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya mesti ada dua. Majelis hidup terus di mana-mana, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buahnya yang ketiga, negeri pasti akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tinggal di Pulau Buru ini, Masya Allah, tabarakallah. Begitu pesawat mendarat tadi, langsung kami jalan, kanan kiri subur hijau. Cuacanya panas Pak Ustadz, tapi malam dingin. Buktinya apa? Nih dikasih jaket. Sorban aja sampai 2 lapis. Sampai langsung dipasangkan ke kepala Ustadz Abdul Somad. Apa nama kainnya? Saya tahu, cuma ngetes saja. Lestari pikiran, lestari hati, lestari perbuatan. Ustaz kok tahu? Pak Bupati yang ngomong. Lestari pikiran, pikiran mesti dijaga bersih. Lestari hati, hati jangan sampai ada hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau hati sudah bersih, pikiran bersih, hati bersih, maka perbuatan tangan bersih. Di mana membersihkan hati dan pikiran? Di majelis. Kenapa? Karena di sana diajarkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan hati itu dengan selawat, dengan zikir. Di dalam hati itu ada kerak-keraknya, ada karat-karatnya. Bagaimana membersihkan hati? Berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Darah tinggi, jantung koroner, asam urat, itu semua penyakit medis. Tapi kalau ditanya sama Bapak dokter, Pak dokter, ya, itu ada keluarga kami tidak pernah makan daging kambing, tidak pernah makan soto kambing, tidak makan gulai kambing. Tapi kenapa darah tingginya naik? Tidak pernah minum teh manis, kenapa gulanya naik? Dokter ini bahasanya lembut. Apa dia? Faktor psikologis. Pak dokter bahasanya lembut. Kalau bahasa Abdul Somad, busuk hati. Lihat tetangga rumah baru, lihat tetangga mobil baru. Kalau orang hatinya bersih, dia akan doakan, ya Allah, ini tetangga